Nah, sekarang ke Excel yang tadi ya. Di sini kita memasuki ke Excel-nya dan di Excel ada balance. Balance di situ adalah saldo utama kita yang mau kita tradingkan. Misalkan teman-teman semua mau trading di dalam bot VOC dengan modal 1.000 atau 500 atau 2.000 atau 10.000, itu di sini tidak ada batas maksimal atau minimal. Jadi kalau Bapak rekan-rekan semua mau trading di dalam botnya dengan saldo start balance 1.000, maka kita tinggal isi di balance di sini adalah 1.000. Nah, di sini kita isi 1.000 Pak ya. Karena kita mau trading di dalam botnya itu dengan start balance 1.000. Langkah selanjutnya kita ke chance. Yang disebut chance itu adalah kesempatan kita atau peluang kita untuk mencari atau mendapatkan profit. Nah, di chance di sini dari minimalnya itu dari chance 5 sampai maksimalnya itu chance 95. Perbedaan ngambil chance semakin kecil atau semakin besar, yakni apabila rekan teman-teman semua mengambil chance kecil, itu biasanya untuk resiko ketemu loss-nya itu lebih sering. Cuman apabila terjadi profit, biasanya itu profitnya bisa besar. Beda halnya kalau kita pakai chance besar. Kalau pakai chance besar, itu untuk mendapatkan profit juga besar, atau untuk resiko ketemu loss-nya itu lebih jarang terjadi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan mengenai chance di sini. Monggo bisa hidupkan mic-nya. Oke, kalau tidak ada, di sini kami akan mempraktekkan dengan chance di atas 50 ke atas terlebih dahulu. Kita ambil contohnya chance 57 atau chance 60. Kita ambil dengan chance 60. Kita selanjutnya menentukan increase base if reject di bawahnya. Yang disebut increase base if reject adalah martinya atau kelipatan modal kita. Nanti apabila terjadi loss, itu akan ngelipat modal awal kita supaya loss-nya tersebut bisa tertutupi atau bisa terrecovery. Nah, di increase base if reject ini, di bawahnya sudah dilengkapi dengan standar increase base if reject. Jadi, untuk teman-teman itu tidak usah pusing atau bingung untuk mengambil increase base if reject-nya itu mau ngambil berapa. Karena kenapa? Karena sudah ada di standar increase base if reject di bawahnya. Kita tinggal ngambil yang maksimal di sini. Maksimal di situ 185 dan minimalnya itu 155. Maka kita ambil yang maksimal di situ. Yang maksimal di situ adalah 185. Maka kita ambil yang 180 karena dia maksimal. Mungkin ada pertanyaan, monggo, sebelum kita lanjut ke level. Lanjut, Hajar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke level, Pak. Di level ini adalah
untuk mengukur kedalaman transaksi kita. Dan di bawahnya sudah dilengkapi dengan standar levelnya. Di change 60, increase base if reject 180, dan level ngambil yang maksimal. Berarti di situ sudah ada di standar levelnya itu 8. Maka kita ambil yang maksimal juga. Di sini yang maksimal adalah 8. Maka kita ambil yang maksimal di situ 8. Mungkin ada pertanyaan, kalau tidak ada, kami langsung lanjut ke base. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan, entah itu di balance, atau change, atau increase base if reject-nya, atau levelnya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke base. Sebelum teman-teman menentukan base-nya ini, base di sini adalah modal awal kita yang kita tradingkan. Sebelum teman-teman menentukan, teman-teman harus menentukan resiko kerugiannya itu mau berapa persen nanti apabila ketemu loss. Misalkan teman-teman siapnya nanti untuk ketemu loss-nya, apabila ketemu loss itu siapnya 10% atau 20% atau 30%, itu kita tinggal cari di base di sini. Misalkan ini di base ini diisi 0,05, maka yang terjadi di max reject persentasenya adalah 10% kerugiannya. Misalkan teman-teman untuk mencari profit misalkan kurang besar yang diresikukan, maka teman-teman ambil berapa persen yang teman-teman siap. Misalkan teman-teman siapnya di 20%, maka kita tinggal cari di base. Nah, masih 0,1. Oke, 0,1. Nah, terjadinya 21. Misalkan teman-teman sudah siap dengan resiko 21, nanti apabila ketemu loss, maka langkah selanjutnya kita isi base-nya. Kalau sudah, kita langkah selanjutnya tinggal memindahkan ke botnya. Mungkin ada ya pertanyaan sebelum kita pindah ke botnya, atau sebelum kita lanjut ke Excel table panjangnya di sini. Monggo teman-teman, kalau ada pertanyaan atau masih bingung tentang change atau increase base if reject-nya atau level, monggo silahkan. Monggo teman-teman, kalau ada pertanyaan, mari kita sharing-sharing apa yang kurang paham, apa yang kurang mengerti, silahkan. Mau tanya, Pak. Boleh, Halo? Pak. Iya, boleh, silahkan. Enggak, ini berarti sebelum masuk ke robot itu nyeting ini dulu ya, Pak? Iya, kalau misalkan Bapaknya mau settingan pengaturan manual, di botnya itu kan udah ada, dilengkapi dengan pengaturan manual atau otomatis. Kalau misalkan Bapak mau yang otomatis, tinggal Bapak pergi ke otomatis. Kalau misalkan Bapak mau yang manual, berarti kita harus mengisi table Excel-nya di sini terlebih dahulu. Gitu. Enggak, saya yang di robotnya itu yang pilihan setting itu tadi yang untuk isi manual atau otomatisnya ya. Betul sekali. Di situ sudah ada pengaturan manual dan pengaturan otomatis. Oh, gitu. Iya. Ya. Cuman kan kalau pengaturan manual, pengaturan otomatis, Bapak kan tidak mengetahui entah itu base-nya, entah itu berapa risiko kerugiannya nanti apabila ketemu loss, seperti itu. Oke, lanjut.
Oke, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi, monggo silahkan. Saya Mas. Oke, baik Pak, monggo silahkan. Yang di chain ini Mas berarti bagusnya 50 ke bawah atau 50 ke atas? Untuk Rekomendasinya. jeans, rekomendasinya buat tahap awal, coba Bapak pakai jeans 50 ke atas terlebih dahulu. Oke. Bebas misalkan Bapak mau pakai 62, 63, 68 atau 74 atau 75, 78 itu bebas, yang penting itu dari 5 sampai 95 maksimalnya jeans itu. Buat tahap awal Bapak pakai jeans 50 ke atas. Kalau pakai 95, risikonya bagaimana, Pak? Untuk pakai 95 berarti kan itu untuk mencari profit itu lebih besar juga karena kita pakai jeans 95. Untuk resiko ketemu loss-nya itu pasti lebih jarang. Jarang loss, Pak ya? Iya, cuman bukan nggak ketemu loss, jarang. Tapi kalau ketemu loss-nya gede, Pak ya? Tidak. Kalau kita pakai single, itu loss-nya tidak akan langsung gede. Sesuai yang di base kita ini. Soalnya kenapa? Soalnya kita pakai max TRX-nya itu 1. Beda kalau pakai multi. Kalau max TRX-nya diisi 100 atau 60, itu udah beda jalur. Itu berarti multi. Kalau single itu 1 kali pernyataan, itu 1 kali transaksi. Beda dengan multi. Kalau multi 1 kali pernyataan itu bisa 60 atau 100 transaksi di dalam 1 kali pernyataan di situ. 1 kali pernyataan maksudnya 1 kali start itu, Pak? Iya, 1 kali start muncul hijau atau muncul merah itu 1 kali transaksi. Jadi otomatis loss-nya itu tidak akan besar sesuai yang diresikokan yang kita di sini di base ini. Kalau kita isi base-nya 0,1 maka max reject-nya itu kan 21%. Itu otomatis tidak akan melebihi kalau terjadi loss. Karena kenapa? Karena kita sudah membatasi di base-nya. Jadi otomatis saldo 1000 ini nanti apabila ketemu loss maksimal, misalkan ya, udah ketemu loss maksimal itu tidak akan melebihi dari 21%. Jadi otomatis saldo yang 1000 itu masih ada, tidak habis semua. Itu yang diisi secara manual tuh yang kuning-kuning itu saja. Betul, yang warna kuning ini yang kita isi. Yang merah atau hijau itu hitam itu sudah sendiri. Iya, pasti akan mengikuti sendiri. Kalau kita sudah menentukan balance, terus selanjutnya change, selanjutnya increase base if reject. Increase base if reject kan sudah ada standar increase base if reject-nya, tinggal kita ambil yang maksimal. Nah, di level juga sama. Di level kita ambil yang maksimal. Di bawahnya sudah ada di standar levelnya. Kita tinggal pindahkan atau ngambil di bawahnya saja, di increase base if reject dan di levelnya. Sedangkan di base kita harus menentukan terlebih dahulu itu mau berapa persen resiko kerugian apabila ketemu loss. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita geser ke samping ke Excel table panjangnya di sini. Tanya, Pak. Ya, Izin boleh tanya. Ibu, boleh. Untuk posisi nyaman lah ya Pak. Buat saya ibu-ibu nih, untuk posisi nyaman, profit, tapi ya loss pun tidak banyak tuh, di pengaturannya seperti apa, Pak? Nah, nanti saya akan mempraktekkan, nanti Ibu bisa analisa, bisa lihat pergerakannya seperti apa. Coba Ibu pahami Excel-nya dan menggunakan jeans 50 ke atas, nanti itu pasti loss-nya tidak akan besar-besar. Sesuai yang diresikokan kita.
Baik, terima kasih Pak untuk sementara. Oke, baik Ibu. Sama-sama Ibu Tri. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo silahkan. Nggak ada kayaknya Pak. Langsung aja Pak. Oke, baik Bapak Indra. Di sini kita langsung ke Excel table panjangnya di sini. Di sini ada level. Level di situ max-nya 8. Maka dia membatasi level sampai 8. Dan di base kita sudah menentukan 0.1. Maka otomatis di sini base-nya 0.1. Berarti tembakan pertama itu yang keluar pasti 0.1. Dan apabila ketemu loss, dia akan ngemarti sesuai increase base if reject-nya di sini. Increase base if reject-nya 180, maka dia akan ngemarti 180 dan terjadinya 0.28. Apabila ketemu loss lagi, dia akan ngemarti ketiga kalinya terjadi 0.78. Apabila keempatnya nanti profit, dia otomatis loss yang 3 kalinya di atas itu akan ketutup dengan 1 kali profitnya itu. Plus profitnya. Oke, kita langsung ke botnya kalau tidak ada pertanyaan lagi. Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan. Langsung kita ke botnya. Masih mau tanya benernya Pak? Oke, boleh silahkan Ibu, boleh, monggo. Pak, untuk level 8 tadi itu 130 berapa? Monggo dibukakan Pak. Mohon dibukakan sekali lagi. Oke, baik Ibu. Untuk level 8 ya, level 8 max amount-nya 134, artinya loss yang tertinggi itu adalah di angka 134. Benar begitu Pak? Bukan. Loss tertinggi itu sesuai yang kita diisikan di base di sini. Di base. Iya. Kalau kita isi base-nya 0.1, maka max reject-nya itu adalah 21% atau 209 itu, 209%. 209% Jadi 209% atau 209 doge? iya, 209 doge, sorry Ibu. Atau 21%. Jadi yang 134 itu apa ya Pak? Max amount itu? Itu max langkahnya ya Pak ya, angka yang ada di amount itu ya Pak ya. Kalau di robot tuh kan ada amount, itu berarti tertingginya 134 begitu ya? Mungkin sedikit tambah max Ibu Tri ya. Max amount mungkin bisa di batas itu, di levelnya itu, level 8. Batas tembakan. Nah, ini. Maaf, mungkin ini ada yang berdengung atau apa suaranya. Pak, jadi kan gini nih, kitanya nih banyak yang baru bergabung nih Pak. Iya. Mohon dijelaskan dari awal boleh nggak Pak tuh apa tuh yang tadi tuh Pak, yang balance tuh itu cara membacanya apa tuh Pak? Misalnya balance 1000 itu adalah doge 1000, change 60% itu apa? Karena kita banyak yang baru bergabung nih Pak. Oh, Ibu baru gabung ya. Tadi sudah saya jelaskan. Iya, baru masuk. Oh, iya baik. Ya, bisa diulang. Soalnya kan direkod ini Mas Baron ya.
Iya, di sini kami sudah ngerekod. Jadi direkod, nanti bisa ditonton ulang videonya. Jadi kalau diulang lagi dari awal kan kita terbatas waktunya. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih. Nanti di-share aja hasil rekodnya ya Pak ya. Oke, baik Ibu. Iya, Dengan Ibu Tri. dengan Ibu Tri. Iya Pak. Oke, baik Ibu Tri. Nanti hasil rekodnya biar kami share di grup Ibu Tri, di grup Victory of Crypto, biar kita sama-sama memahami apa itu balance, apa itu change, dan apa itu increase, apa itu level, seperti itu. Soalnya kami sudah menjelaskan dari atas tadi. Oke, siap Pak. Oke, kita langsung ke botnya ya. Langkah pertama sebelum teman-teman trading itu create akun terlebih dahulu. Karena ini masih login di akun saya, maka kita log out dulu. Di sini kita log out. Nah, langkah selanjutnya kita create akun. Setiap teman-teman mau trading, itu usahakan create akun terlebih dahulu. Dan di username ini bebas sesuai kehendak kita, entah itu mau isi apa boleh atau terserah. Ini di username ini bebas. Sekarang kita coba contohkan username. Nah, di sini boleh. Misalkan kita pakai ini single gak punya pasangan, misalkan kita boleh di sini karena username-nya bebas. Dan di password di sini kita itu harus kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan ada angkanya. Tunggu sampai sukses dia. Nah, akun create successful. Langkah selanjutnya kita login. Nah, login sukses. Langkah selanjutnya kita deposit terlebih dahulu. Biar kenapa? Biar nanti apabila kita sudah menyeting di dalam botnya, kita tidak nunggu doge-nya masuk. Karena kita dari tahap awal, kita sudah create dan login terus deposit. Jadi setiap kita menyeting di botnya, langsung pergi ke start. Kita copy di sini alamatnya, langsung kita pergi ke alamat penyimpanan doge kita. Kita paste di sini. Nah, kita sesuaikan yang di Excel tadi ya. Tadi itu 1000, maka kita isi di sini 1000. Nah, langkah selanjutnya kita pergi ke setting. Nah, kalau teman-teman auto kan biasanya langsung ke auto di sini. Tinggal teman-teman pilih mau ngambil settingan yang mana seperti itu. Karena kita setting manual, kita pergi ke setting. Di sini ada change. Change kita samakan dengan yang kita Excel-kan di botnya. Kita menggunakan di Excel, kita change-nya 60. Maka kita isi di sini 60. Sesuai dengan yang di Excel. Nah,
Di selanjutnya kita ke buy sell. Buy atau sell, di situ isinya 3 dan sampingnya 3. Berarti buy-nya 3, sell-nya 3. Maka kita harus ubah entah itu keduanya atau salah satu supaya tidak sama. Karena kenapa? Di buy sell ini kita harus hindari angka sama atau angka kembar. Misalkan di sini kan 3 itu kan kembar. Maka kita di sini cukup ubah 1, udah tidak apa-apa. Fungsinya apa? Fungsinya di sini biar kita bisa menganalisa. Misalkan di buy sell-nya 3 ini kan buy-nya 2. Nanti apabila banyak ketemu merahnya di sell, maka kita tinggal balik, kurangin sell-nya, tambah buy-nya. Biar terjadi seperti itu, maka otomatis alur pergerakannya itu pasti beda. Selanjutnya kita ke base. Base harus sesuaikan dengan yang kita excelkan di sini. Base pakainya 0.1. Maka kita isi di sini 0.1 sudah sama. Nah, di sini di sampingnya ini adalah maximum. Maximum kalau kita main single atau trading dengan single, kita hanya untuk mengisi 0 atau kita bisa isi banyakin, tidak masalah. Cuma lebih simpelnya kalau saya pribadi tinggal diisi 0 saja. Dan selanjutnya di max TRX. Di max TRX di sini kita harus pakai 1 karena kita single. Beda kalau multi. Kalau ini sudah diganti 2 itu beda lagi, berarti itu sudah menjadi multi. Kalau max TRX-nya diisi 1 berarti 1 kali pernyataan itu 1 kali transaksi. Langkah selanjutnya kita pergi ke max reject. Max reject di sini boleh kita isi atau boleh tidak kalau pakai single. Kalau teman-teman mau ngisi, kita isi samakan yang di sini, max reject. Kalau teman-teman mau ngisi. Kalau misalkan tidak diisi, tidak masalah. Soalnya kita mempermainkan max step atau level. Batasannya ada level. Mungkin ada pertanyaan di sini, di change buy sell atau base di max TRX atau max reject-nya. Ini Pak, yang max TRX dan max reject Pak. Max TRX itu, max TRX adalah jumlah transaksi kita, maksimal transaksi kita itu mau berapa. Karena kita ini single tradingnya, maka max TRX itu harus isi 1. Kalau multi itu bebas, terserah kita mau ngisi berapa. Cuman maksimalnya kan sampai 200 transaksi. Karena isi di sini materinya single untuk pemahaman fitur Excel dan fitur botnya, maka kita max TRX-nya pakai 1 karena 1 kali transaksi, 1 kali pernyataan, 1 kali transaksi. Dan di max reject itu adalah loss presentasi kita. Apabila nanti ketemu loss itu kita mau stopnya di berapa. Kalau max reject-nya diisi, misalkan sudah menyentuh angka yang kita isi di max reject, maka otomatis botnya akan berhenti secara otomatis. Oh siap. Lanjut. Oke, kalau begitu mungkin ada teman-teman yang mau nanya lagi, silahkan. Buat ibu-ibu atau buat teman-teman semua. Kalau mau bertanya silahkan. Lanjut aja Pak. Halo. Halo. Iya Pak, iya. Berarti kalau manual ini sesuai dengan apa yang kita inginkan ya Pak? Betul sekali, Ibu. Jadi kalau manual ini dengan auto itu bedanya gimana Pak? Dan Kalau tingkat resikonya mana yang lebih banyak?
Kalau auto itu kan hanya owner yang bisa mengetahui settingannya. Kalau manual kita sendiri yang menyeting dan kita sendiri yang meresikukan. Apakah di auto itu memang udah di setting secara aman gitu Pak? Itu biasanya owner iya. Cuman harus mematuhi panduan ownernya juga. Misalkan settingan ini hanya kuatnya berapa persen atau berapa persen. Cuman kalau ibu biasanya memaksakan, itu biasanya terjadinya lost doll. Kita bisa nggak lihat settingan di auto itu Pak? Hanya owner yang bisa ngelihat di settingan autonya. Oh gitu ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ini Ibu. nyeting manual ini sebelum kita buat akun atau setelah buat akun ya, Pak? Iya. Langkah pertamanya kan kita create akun dulu, terus itu login, terus itu deposit, baru kita ke setting untuk menyeting alur pergerakannya sesuai dengan yang di Excel-kan tadi. Punya saya kok nggak bisa ya di setting itu, Pak ya. Apanya? Di setelah kita login, kemudian deposit, setelah deposit nggak bisa itu. Coba Bapak pergi ke auto, Reset. pergi ke auto, misalkan Iya. udah ngambil ini, Nah, betul ya. kita reset dulu di atas ini. Reset, baru bisa kebuka settingnya. Oh gitu. Mungkin sedikit menambahkan tadi pertanyaan yang perbedaannya settingan auto dan manual. Di settingan auto ada plus minusnya masing-masing. Jika di settingan auto plusnya yaitu kita tidak menyeting, tidak perlu repot menyeting manual, tinggal klik pilih settingan mana yang mau dipilih. Nah, minusnya di settingan auto kita tidak tahu berapa kerugiannya dari saldo utama karena kan di settingan auto. Nah, untuk di settingan manual ada plus minusnya juga. Plusnya kita bisa menentukan sendiri berapa kerugian yang kita risikokan. 10%, 15%, 20%. Jadi kita bisa setting di settingan Excel. Nah, minusnya kita mungkin lebih memakan waktu lebih lama karena kita masih menganalisa atau menyeting change berapa, change 60 atau change 40. Nah, gitu aja sih kalau untuk aman tidaknya semua settingan saya bilang tidak aman 100%. Ada plus minusnya, tidak aman 100%, tidak menjamin profit 100% dan tidak menjamin loss 100%. Jadi semua yang kita lakukan pasti ada resikonya juga. Tapi di sini bisa kita memanage. Pertama yaitu kita harus koneksi internet harus stabil. Nah, jadi itu yang terpenting. Robot ini yang ngasih profit dan loss itu bukan dari kami tapi emang langsung dari marketnya. Di robot ini cuman alat bantu trading, kita menyeting. Saya rasa kalau untuk 1-2% per hari itu sangat mudah dipelajarinya dan sangat mudah didapat. Itu aja sih. Lanjut. Izin Pak. Jadi Monggo, kalau settingan auto itu yang nyeting adalah owner yang tahu adalah owner, kan nggak apa-apa juga owner bagi tahu resikonya itu seberapa gitu, bagi tahu ke kami, jadi kami kan paham bermain aman itu di mana begitu. Oke, siap Bu, terima kasih. Jadi settingan auto itu ngikuti presentase Bu. Yang dimaksud presentase modal berapapun yang kita depositkan ke robot 1.000, 10% dari 1.000 kan 100. Misalkan kita deposit 5.000, 10% dari 5.000 kan 500. Jadi ngikuti presentase yang kita depositkan ke robot. Berapa ribu doge,
yang kita depositkan ke robot, berarti resikonya mengikuti balance yang kita depositkan. Jadi mungkin nanti bisa koordinasi sama owner, settingan A atau B, C itu kerugiannya berapa persen dan target profitnya berapa persen, seperti itu. Pak, ada nggak cara mendeteksi sinyal-sinyal menuju loss? Artinya ini profit. Kira-kira mendeteksi, udah mau loss gitu, kita stop gitu. Oke, mungkin langsung bisa dipraktekkan Bapak Baron, langsung di single trade. Oke, baik Pak ya. Sama karena cuman materi aja kita kurang paham, jadi langsung Iya. sama praktek. Langsung kita praktekkan nanti. Siap. Iya, langsung kita Langsung aja praktekkan nanti setelah settingannya selesai. Betul, siap. Ini settingannya udah selesai, Pak? Belum Pak, ngeriset tadi Pak, kan masuk ke auto. Oh iya. Lanjut. Di setting dulu Mas Baron. Iya, misalkan tadi kan ini pakai ini. Ini kan pasti nggak bisa buka ini. Ya, betul. Ya, kita harus reset dulu di sini, reset, baru kita pindah ke setting, baru bisa kebuka. Siap. Kita setting lagi sesuai dengan yang tadi ya. Pak, tombol resetnya sebelah mana itu, Pak? Ini yang pojok atas yang warna coklat, yang warna abu-abu gitu, Pak. Iya, pada itu, Pak. Yang ini reset ini tinggal misalkan ngambil ini. Semangat ya kan, guys kalau belajar. Oke, siap. Siap. Pak Kita Sugi, kan sayangnya yang ngasih penjelasan wajahnya nggak nampak, Pak Sugi. Ya, bayang bener tulisannya. Iya, betul. Kasih tahu wajahnya biar ganteng dong guys. Mohon izin sebentar, itu settingnya dari awal Pak ya. Nah, tadi saya telat hadir soalnya, mohon maaf. Oh iya. Dan di sini kami sudah nge-record Pak. Nanti kami akan nge-share ke grupnya. Oke. Nah di sini kan nggak bisa toh. Ya, ke setting. Kita reset dulu, baru kita pergi ke setting. Nah iya. Yes, itu apa change itu? Change adalah kesempatan kita sesuai dengan yang kita excelkan di sini. 60. Kita change samakan yang dengan yang di Excel Pak ya. Oke, 60. Tadi saya sudah menjelaskan dari awal tentang buy sell-nya juga, base-nya. Mungkin Bapak nanti bisa simak videonya. Soalnya kita biar tetap lanjut untuk pembahasannya. Iya. Jadi boleh tambahan buat teman-teman yang telat, ini videonya direkod. Jadi tidak bisa mengulang ke awal karena keterbatasan waktu. Iya, oke, betul. Siap. Lanjut. Nah, di sini increase base if reject-nya kita isi sesuai dengan yang di Excel. Increase base if reject di situ 180, maka kita isi di sini 180. Dan jangan lupa dicentang stop if make base-nya. Nah, langkah selanjutnya kita pergi ke multiplier reject atau multiplier acep, terserah kita. Cuman untuk single kita aktifkan dulu multiplier reject-nya. Di sini di multiplier kita isi increase base if reject sesuai yang di Excel-kan. Di situ 180. Nah, di sini multiplier itu isinya 2. 2 itu sama halnya dengan 100%. Misalkan increase base if reject-nya itu 100% pas, itu maka kita hanya mengisi 2. Misalkan itu 100 ke bawah, maka kita isinya misalkan itu increase base if reject-nya 80, maka kita isi 1.8. Misalkan 200, itu kita tinggal
ditambah saja, dikalikan. Kalau misalkan 200 berarti kita isi di multipliernya adalah 3. Kalau 200. Misalkan 240 maka kita isi 3.4. Kalau itu 240. Misalkan 400 atau 300, kalau 300 kita isi 4. Mungkin masih bingung. 300-nya itu apa itu, Pak? Maksudnya? Increase base if reject-nya. Di multiplier ini kan kita sesuai yang di Excel kan di sini. Di multiplier kan harus isi increase base if reject atau kelipatan modal atau marti kita. Di situ 2 sama halnya dengan 100%. Di angka 2 ini kalau kita isi 2 berarti itu increase base if reject di Excel berarti 100%. Kalau misalkan itu kan 180 maka kita isi 2.8 atau 2.8. Kalau misalkan 200 itu kita isinya 3. Itu sama halnya dengan 200. Kalau misalkan increase base if reject-nya itu 200 lebih, misalkan 260, maka kita isi 3.6 kalau 260. Nah, mungkin ada pertanyaan di multiplier ini? Apa mungkin masih bingung? Multiplier kan maksimal 180, Pak. Di settingan awal betul. Excel. Iya. Settingan, ya. Iya. Betul, Ya, 180. Maksimal 180 berarti multiplier di sini ngisinya 2.8, Pak ya. Betul. Kalau misalkan increase base if reject-nya 340, maka kita isi 4.4 itu 340 sama halnya. Ya. Pak, anu aja Pak, sesuai dengan Excel-nya aja Pak, biar nggak bingung Pak. Kalau di multiplier ini emang seperti ini Pak. Kalau yang di versi Android-nya. Lebih baik dicatat aja Pak, biar nggak lupa. Gimana Pak itu nge-ground suaranya, Bapak Indra? Baiknya itu dicatat biar nggak lupa. Nah, betul sekali. Gampangnya seperti ini Pak ya, saya kasih gambaran ya. Teman-teman ketika meeting Zoom mungkin saya sedikit menambahkan Mas Baron. Jadi buat teman-teman mungkin di awal tidak apa-apa bawa buku dan tulisan. Jadi kalau bisa setiap ada meeting Zoom kita siapkan alat tulis dan pulpen. Jadi ketika meeting Zoom selesai ada yang lupa mungkin bisa dilihat di catatannya atau nanti bisa lihat di videonya seperti itu. Oke, baiknya amannya aja nanti Pak. Simpelnya seperti ini Bu ya, saya kasih gambaran. Tinggal boleh ditulis atau boleh diingat, tidak apa-apa. 2. Nah, itu bisa dicatat, itu langsung dicatat aja biar nggak lupa kayak gitu. Misalkan 2 itu sama dengan 100%. 3 sama dengan itu 200%. Nah, itu berarti kalau sudah menyentuh angka 3, berarti misalkan sudah menyentuh angka 2 di increase base if reject-nya ini, angka 2 awalnya berarti dia awalnya itu 3 kalau menyentuh angka 2. Tinggal kita, ini berapa angka akhirnya 80, berarti 3.8. Seperti itu. Misalkan kita gampangnya kayak tadi aja, 2 sama dengan 100%, 3 sama dengan 200%, 4 sama dengan 300%, kita tinggal ambil langkah belakangnya itu berapa angkanya. Gampangnya seperti itu. Boleh dicatat 2 sama dengan 100, 3 sama dengan 200, 4 sama dengan 300, seperti itu, dan seterusnya. Sesuai yang di increase base if reject di Excel tadi. Oke, Kalau yang multiplier accept sama juga, Om. Di multiplier accept sama, Pak. Hitungannya sama seperti itu.
Di multiplier. Harus pakai Iya. ya multiplier. Iya, kalau single harus Iya. pakai. Pakai multiplier accept satu-satu aja kalau enggak mati. Bedanya apa ya? Multi single sama accept sama reject. Multiplier reject adalah multi ketika loss. Dia akan ngemarti ketika loss itu sesuai yang kita isi di multipliernya. Nah, di sini Paham. di multiplier kan di increase base if reject itu kan 180. Maka kita isi di multipliernya itu 2.8 karena di increase base if reject-nya itu 180. Ya, siap. Martingale-nya ketika loss dia akan ngelipat seperti itu. Pelipatnya itu nanti jadi profit gitu ya? Apa belum tentu? Belum tentu, nanti saya akan menjelaskan setelah botnya dijalankan. Oke. Di sini kita nanti cari loss-nya dulu supaya penjelasannya lebih enak. Oke, langsung praktekkan. Oke, di max step kita isi level ya. Berarti di multiplier accept itu jadi diisi satu-satu ya. Iya, nanti boleh diisi satu-satu atau diisi 2 terus 1 perintahnya reset nanti bisa. Nah, di max step kita isi level di multiplier reject-nya ya. Bukan di multiplier accept-nya. Di max step kita isi di level. Berarti level di Excel 8, maka kita isi 8. Nah, mohon maaf Pak, kalau yang berisik. Di mode aja. Oke, saya mute dulu Pak ya. Oh, sudah. Mungkin nanti kalau ada yang pertanyakan silakan dihidupkan mic-nya. Dan langkah selanjutnya kita aktifkan multiplier accept-nya. Dan di multiplier ini boleh diganti 1 atau tetap diganti 2 tidak apa-apa. Dan di max step ini kita isi 1. Dan perintahnya adalah reset di sini. Nanti apabila dia terjadi win 1 kali, dia akan nge-reset lagi sesuai yang kita perintahkan. Dia akan nge-reset ke base awal lagi atau ke tembakan awal lagi 0.1 yang kita isi di Excel-nya. Dan perintahnya reset. Kalau perintahnya stop, berarti kalau sudah terjadi profit 1 kali, dia akan stop. Kalau perintahnya fast atau bom, dia akan ngebom sesuai yang kita perintahkan. Karena ini tahap awal, kita reset dulu. Mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, lanjut trading aja. Oke. Kita ke kapital. Kapital di sini kita isi balance kita yang kita depositkan ke bot. Di sini berarti 1.000 dan di sini take profit. Berarti target profit kita itu berapa? Coba kita ambil 1% dari 1.000 kan 10 doge, maka kita isi 10 doge. 10. Berarti otomatis nanti apabila sudah menyentuh 1.010, dia akan otomatis stop dengan sendirinya tanpa kita harus stop. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, ini sudah selesai settingannya. Kita ke start. Bisa langsung start kita. Lanjut. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung start Pak ya. Dan dogenya sudah masuk. Kita langsung start. Coba nanti kita cari loss-nya sampai 3 atau 4 kali dulu. Mohon maaf, itu kayaknya ada yang bermasalah. Matiin dulu.
Saya mau dulu Pak ya. Kita cari loss-nya sampai 3 atau 4 kali. Dua. Yang 3. 1, kita stop dulu. Nah, di sini di tembakan pertama itu di sini ya, di sel 0.01 di situ. Di MON, kita lihatnya di MON ya. Tembakan pertama itu 0.1 sesuai yang kita excelkan. Terjadi tembakan kedua itu loss, berarti dia ngemarti 180 dan terjadinya 0.228. Dan dia tembakan ketiganya terjadi loss, maka dia otomatis ngemarti 180, maka terjadinya itu 0.78. Dan tembakan keempat dia terjadi profit, tembakannya itu 2.19, maka kita bisa lihat di profitnya, tembakan pertama loss-nya itu 01, dan tembakan kedua itu 02, dan tembakan ketiga itu 0.78, dan tembakan keempatnya itu terjadinya 1.31. Maka otomatis loss yang 3 beruntun di situ akan ketutup dengan 1 kali profit sesuai perintah kita. Kalau bila terjadi profit 1 kali, dia akan ngebalik lagi ke base awal. Terjadinya tembakannya itu 0.1 sesuai perintahnya kita. Dan kita bisa lihat di Excel table panjangnya di sini. Nah, tembakan pertama 0.10, maka kita bisa lihat di sini tembakan pertamanya 0.1 atau 0.10. Tembakan kedua itu 0.28, kita sesuaikan. Tembakan kedua 0.28 dan tembakan ketiga itu 0.78. Tembakan ketiga 0.78 sama, pasti dia akan sesuai dengan yang kita excelkan di sini. Tembakan pertama, tembakan kedua, tembakan ketiga, tembakan keempatnya profit, terjadinya 2.2. Nah, di sini terjadi profit, maka otomatis loss yang di bawah itu akan ketutup dengan 1 kali profit. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebenarnya mau nanya, saya bingung ini, Mas. Oke, kalau masih bingung tidak apa-apa, pelan-pelan dulu. Ya. Kita start sambil kita ngobrol-ngobrol, mungkin ada pertanyaan, monggo silahkan. Sambil kita memahami alur pergerakannya. Pak. Halo Pak. Iya, ya. Kalau multi berarti bisa lebih gede ya, Om ya. Gimana Ibu? Pak, untuk saat ini tuh kan memahami yang Bapak sampaikan itu kan tidak mudah. Dan sampai detik ini saya masih bingung, mau nanya juga nggak tahu apa yang mau ditanya. Terus gini, Pak. Gini nih, kalau aku tuh fokusnya masih di auto lah ya Pak ya. Cuman bisa nggak kita itu request Pak, artinya auto itu dibuat setting lah dengan settingan profit, katakanlah profit 3% begitu kan. Kemudian dengan loss yang lebih kecil dari profitnya begitu. Jadi ketika sudah mencapai di angka persen itu dia secara otomatis stop gitu. Bisa nggak tuh Pak? Untuk request settingan. Auto. Yang untuk auto.
Ya, auto Ibu ya. Pak. Iya, Pak. Kalau Auto itu disetting dengan katakan seperti tadi tuh profit cukup 3%, lalu loss-nya pastinya ya di bawah 3% lah gitu kan. Pada waktu transaksi sudah mencapai angka itu stop gitu, stop sendiri kalau sudah melampaui batas gitu maksud saya. kalau sudah tercapai profitnya. Iya, benar. Kalau untuk itu, kalau sudah ditancapkan settingan di auto, kalau buat Ibu mengikuti alur yang di auto, pasti untuk 1% itu dapat. Cuman kalau Ibu masih di start stop, maka itu biasanya terjadinya loss. Dan lossnya itu biasanya bisa besar. Soalnya di settingan auto kita tidak mengetahui resiko berapa persen kerugiannya. Oh, jadi amannya itu nggak boleh start stop ya Pak ya? Iya, Biarkan aja dia begitu ya Pak. Kalau sudah tercapai target profit, itu alangkah baiknya Ibu di stop dulu. Stop, withdraw, istirahat sejenak. Jangan masalahnya itu sekali kita start ya, langsung loss tinggi gitu loh Mas, maksudnya Ibu itu. Iya. Ngeblak langsung wis. Iya. Kadang kan gitu Pak, baru kita buka, baru di start, satu kali profit loss. Nah, disitulah mental kita terus ngedon. Mau ngeburu jadinya. Nah, alangkah baiknya Ibu itu pahami sedikit-sedikit tentang Excel-nya supaya Ibu tahu resikonya itu berapa persen loss-nya apabila ketemu loss nanti seperti itu. Pasti ada di setiap kesempatan atau di setiap langkah yang kita mau maju itu pasti ada resikonya. Lebih aman memang pakai settingan manual ini sebelum di auto, di start. Tapi pemahamannya ini yang agak kurang cepat, Mas. Oke, pelan-pelan dulu, pelan tapi pasti. Belajar tanpa mengeluh, enak itu Pak. Siap. Kalau mungkin ada belajar. Itu kayaknya susah. Belajar tanpa mengeluh itu baru enak. Soalnya kita perjalanannya ini perjalanan tradingnya lambat banget ya Pak tuh 1.006 aja tuh dibiarin terus lossnya ya kan juga. Kalau itu 10 kan berhenti sendiri Bu. Iya. Gitu ya. Nanti apabila sudah menyentuh 10 dia akan berhenti sendiri. Jadi kemungkinan untuk kita kalah sedikit Ibu ini gitu. Pak bagus ini Pak deponya digedein. Nah, ya itu. Deponya digedein kalau udah mencapai angka 1% udah kayak gitu tuh. Bagus sih. Iya. Gini kalau deh, Pak. Dibuat ya, Pak. Boleh lanjut Ibu dulu, monggo. Maksud saya gini, kita nyeting sama-sama nih dengan settingan aman kayak gitu. Apa namanya kan Bapak paham gitu kan settingan aman tuh kayak gini nih, kayak gini kan 1% gitu kan. Kalau udah mencapai 1% lo apa namanya stop gitu kan, ini nyaman gitu Pak. Jadi kalau kita deponya besar pun nggak khawatir gitu untuk loss-nya. Makanya kan kita harus memahami Excel-nya, itu kuncinya. Biar resikonya itu kita yang siap sendiri. Oke, sebentar Mas. Ini saya mau nanya. Ini setelah kita profitnya 1%, kan 10 berhenti toh? Iya. Kita stop. Kemudian jeda berapa lama kita akan main lagi itu? 1 sampai 2 jam supaya server ngereset kembali secara otomatis. Baru Bapak itu bisa trading lagi. Langkahnya sama seperti tadi. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Kita create akun, habis itu login, terus itu deposit, baru bisa trading lagi setelah 1 sampai 2 jam Pak ya. Jangan sampai cuma 5 menit atau 10 menit. Biasanya itu kebanyakan seperti itu. Karena kenapa? Karena kebanyakan kita gabut. Misalkan
oke kita jeda 1 jam. Iya, Tapi settingan itu kita nggak ngomong serakah, kita ngomong realistis saja. iya. Misalkan kita setting itu 2 atau 3% bisa enggak profit? Bisa ya? Bisa sesuai Bisa. kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita. Makanya untuk tahap awal untuk mencapai 1% itu sangat mudah. Pahami dulu. Nanti setelah Bapak paham itu kan bebas. Tergantung kesiapan Bapak dan kemampuannya Bapak. Nah, trading stop. Nah, stop. Stop Nah, secara kalau gini- otomatis. Kalau gini kan nggak pernah kalah cerita nih. Iya, enak nih. Nggak pernah Mohon maaf itu ada yang agak berisik. Ground itu Mas kayak. Iya, ada yang nge-ground nih. Iya. Jadi agak keganggu, mohon maaf ya. Kalau yang tidak mau bertanya boleh di-mute dulu biar kita komunikasinya Maaf, Pak. enak. Mau nanya, Ya, boleh Pak, silakan. saya pengen lihat settingan itu mau ditulis itu, mau di-save. Kayaknya enak settingannya. Terima kasih. Boleh, nanti kan ini di-record sama saya Pak. Nanti Bapak bisa lihat atau Bapak mau lihat settingan, monggo silakan. Oke, terima kasih. Pak. Oke. Pak. Itu mohon maaf ya, saya mute semua ya. Ini karena ada kalau yang mau bertanya silahkan hidupin mic-nya. Pak, izin Pak. Iya, Ibu. Di settingan Bapak yang Bapak tunjukkan tadi, yang kita testi tadi, semisal ya pertama loss, kalau dibiarin aja tuh pasti profit segitu ya Pak ya? Dibiarin aja. Karena kan Pak kalau udah loss kan kita terus gugup Pak, terus dimatiin, terus stop start lagi, terus nggak ngena-ngena. Makanya harus kita cari loss-nya dulu sebelum di start. Kita harus dengan siap loss-nya. Jangan kita lihat hijaunya dulu. Kayak seperti ini. Ini sudah tadi tembakan awal. Tembakan awal terjadi profit. Tembakan kedua, ketiganya loss sampai 3 kali, terus dia keempatnya profit, otomatis kan profitnya ketutup dengan 1 kali tembakan. Nah ini sampai 4, misalkan ini 4, di buy-nya 0.01. Tembakan kedua dia ngemarti lagi kan 180, terjadinya 0.8, terus ngemarti sampai 4 kali loss, ke 5-nya terjadi profit sampai dia nembak 6.14, maka otomatis loss-nya ini kan ketutup seperti ini. Andaikan ini tadi sampai menyentuh 8, max step-nya yang kita isi udah mencapai level maksimal 8, di situ kan di max step-nya kita isi di sini, ini kita isi 8, di multiplier reject max step kita isi 8. Kalau dia sampai menemukan loss-nya sampai 8 kali beruntun, tidak ketemu profit sama sekali, maka loss-nya yang kita resikukan di Excel tadi 21%, yaitu 210. Iya. Nah, cuman kalau pakai change besar itu kan ini untuk resiko ketemu loss-nya itu lebih jarang. Level yang dimaksud itu menunjukkan kedalaman itu ya Pak? Iya, yang dimaksud level kan mengukur kedalaman transaksi kita. Di sini Bu ya. Di sini dia sudah membatasi di levelnya. Di sini di levelnya ini kita sudah membatasi, di situ sudah ada standar levelnya, kita ambil maksimal. Kita bisa lihat di sini dia batasnya pasti tidak akan menyentuh ke level 8 tembakannya, sampai dia tidak akan nembak sampai ke level 9, hanya sampai 8. Itu lihatnya di mana itu Mas? Di Excel. Tanya Pak. Di Excel ini kan Excel. Nah, tinggal geser di sini. Enggak di HP sini sebelah mana lihat ya itu.
Di mana? Ini lihatnya di Kalau mau buat di HP. HP Ada gimana nggak itu? Excel ini? Ini Excel di handphone saya ini, Pak, Excelnya. Enggak, kalau di robot ada enggak itu di botnya? Enggak ada ya? Nggak ada, ini filenya misah. Oh, filenya bisa. Bisa Iya. nanti di Kayaknya kemarin share ya. ada di share sih kayak gini. Kayaknya ada di di share, cuman belum tak lihat belum kemarin ya. Oh iya, Bapak download dulu, nanti baru sama seperti ini nanti. Sesuai yang saya bahas tadi dari awal. Kan sudah ada ini buku rumusnya kan gitu kan. Iya, di sini adalah kuncinya, di sini adalah buku rumusnya atau hitung-hitungannya. Makanya itu- Mas Kancil nggak pernah Izin, kalah Pak. ya. Halo? Ya, Pak. Iya. Itu kalau yang di auto di setting seperti itu untuk menghindari loss yang besar gimana Pak? Bisa kan ya? Yang di auto. Hanya owner yang bisa. Taris, seperti- hanya owner bos. Maksudnya kita itu minta tolong ke ownernya gitu loh. Nah, itu request kan? 5% Request. profit, 5% loss 1%. Nah, Kalau di iya. auto kan kita nggak tahu modal per orang, Pak. Betul. Ya, tapi kalau misalnya robot ini untuk bisa jadikan andalan kita, kan mestinya di auto itu di setting yang lebih aman gitu loh, Pak. Kadang-kadang kita memang kalau di auto itu belum profit cuman berapa? 200 loss-nya 2000 ya, Pak. Nah, kalau udah profit 200 kan itu udah lumayan. Berarti kalau Itu namanya serakah kau ini. Iya, kalau dilanjutkan berarti itu kan namanya udah mulai, penyakitnya udah mulai kambuh. Melewati Iyalah. bukit tuh namanya, melewati 10% bukit. udah. Maunya di kau itu 1000%, Bah. Pak, Pak izin kan kalau Pak. bisa kan 5%. Nah, Pak, ini itu kan- loss-nya itu kan yang ditaruhkan itu loss-nya kan 15%. Kan lebih gede loss-nya daripada profitnya, Pak. Iya. Nah, Di sini- apa nggak bisa dibalik? Apa nggak bisa dibalik? Profitnya 15%, loss-nya 5%. Bisa sebenarnya tuh bisa sesuai kemampuannya Nah. kita. Iya kan? Wah, ini Bisa. enaknya kita besok minggu ke apartemen nyari Mas Baron ini. Pak izin Pak. Iya, boleh, Ibu. Kalau auto itu kan memang wewenang owner sepenuhnya dan kita nggak mampu, nggak tahu apa yang dibuat di situ. Ini kan Iya. Bapak udah menyampaikan teorinya nih semuanya. Teori tanpa praktek itu nggak enak, Pak. Andai kata kita praktek, terus kita praktekkan ini, Bapak buatkan settingan, Bapak buatkan contoh settingan yang aman, yang kayak gini nih, Pak. Sama-sama Nah, kita buat Di, begitu. di sini kan saya sudah mencontohkan, sudah membahas di Excel-nya langsung praktek. Ini profit Tinggal sampean 1%. setting, Ibu. Tinggal Ibu setting sendiri di Excel-nya sesuai rule yang tadi saya bahas, sesuai rule-nya. Pasti itu kalau cuma dapat 1%, Bu ya. Jangan Ya, melebihi tapi batas. Halo, Pak. Itu kan kalau aman itu dalam target 1%, Pak. Kalau misalnya di up lagi 3% bisa nggak seperti Putri tadi itu infonya? Aduh. Sebenarnya bisa, mau berapa persen pun bisa. Cuman kan menyesuaikan kemampuan kita. Maksudnya Maksudnya kemampuan kita itu di mana, Pak? Nah, itu maksudnya kemampuan itu apa? Pemahaman Excel-nya dan hitung-hitungannya dan alur-alur botnya ini. Nah, oke. Mas Baron besok minggu Ya, karena- di apartemen. Pak, Kalau mau ke sini sebelum H-1 atau H-2 itu konfirmasi dulu, takutnya ada tamu bentrok. Oke, sekarang H-1 minggu saya ke sana. oh Pak, Iya, ini kan 1% per transaksi kan Pak. Satu hari itu kita bisa berapa transaksi Pak? Bisa 5 enggak? 5 kali sesi bisa 5 kali trading gitu, Bu ya. 5 kali trading maksud saya. 5 kali Bisa. trading alami kayak gini ini kan lumayan 5% Bisa. per hari. 5% ya? Bisa, Bu, 24 jam dibagi 2 jam aja. 10 Ah, kali mantap, bisa. Pak.
Atau Bisa. ibu nggak usah tidur nggak apa-apa 24 kali Ya, nggak apa-apa. artinya walaupun 1% profit aman, nggak apa-apa, asal bisa 5 kali atau 10 kali Oh, transaksi ya. 10 kali. Itu udah mulai. Mulai. Pak Baron, izin sebentar, Pak. Ibu bawa kopi di tempat tidur. Pak Baron, Iya, Pak, monggo. ini perharinya kita perlu ganti settingan apa enggak? Ganti. Kalau saya pribadi itu tidak pernah mematokkan jeans satu. Kan ini banyak jeansnya dari 50 sampai 95. Dan kalau minimal itu kan dari 5 sampai 95. Ini tuh pemahaman awal karena teman-teman takutnya belum siap ketemu merahnya, maka usahakan pakai jeans 50 ke atas. Enggak siap saya Pak merah Pak. Ada kemungkinan resiko nggak kalau ditetapin Pak change-nya? Untuk ditetap satu terus gitu change-nya. Ya change-nya itu 60% terus siap sekali main gitu. Itu tergantung marketnya, tergantung alurnya juga. Kalau saya pribadi itu tidak pernah pakai satu change. Supaya apa? Supaya kita itu bisa memahami karakter change-nya itu seperti apa. Oh, change segini pergerakannya seperti ini. Oh, change seperti ini, Excel-nya seperti ini, kan gitu. Supaya tidak istilahnya bisa ganti-ganti rasa. Misalkan bubur terus jadi enak. Robot iki rodok mayak iki blengeran nih. Mau nanya, Pak? Oke. Iya, iya, silakan, Pak. Ya. Jadi ini setiap kali setelah selesai tadi kan kita lock out ya. Iya, withdraw dulu, Pak. Oh, withdraw dulu ya, sorry. Iya. Withdraw dulu terus lock out ya. Nah, terus Iya. kita masuk lagi ke robot ini berarti kita nyeting lagi ya? Iya, create akun lagi. Enggak, maksudnya nyetingnya juga lagi. Iya. Misalkan Bapak sudah menemukan jeans yang pas atau yang gimana, Bapak tinggal save di sini. Oh, bisa di save setelahnya. Misalkan nih, di sini save nih. Saya contohkan save, Pak ya. Oh, ada TP-nya juga ya, Pak ya. Nah, misalkan di save, kita kasih nama C60. Nah, udah C60 misalkan ya. Kita save. Nah, udah save. Nah, ini kan save-nya ya. Namanya tadi nggak perlu sama dengan nama akun ya, save-nya, nama save-nya. Bebas, ini misalkan Bebas, Bapak mau diisi namanya mantan atau apa aja boleh, bebas. Kan hanya Bapak yang tahu dan menjalaninya. Ya. Apalah mesti nama mantan. Kok jebus mantan bareng ngopek. Bos. Terus Nah, mau tanya lagi, Pak. Halo, mau Iya. tanya lagi. Iya. Ini ada pengalaman teman gini. Jadi dia setelah main di bot ini pakai auto ya. Terus Iya. sudah dapat profit ya. Iya. Nah, terus dikirim kan dia pakai Indodax, Pak. Iya. Indodax. Nah, di robot ini sudah di withdraw, udah kosong, tapi nggak muncul di Indodax. Nah, itu mungkin kesalahan alamat walletnya biasanya. Iya, kan fatal kalau salah alamat wallet ngerubah satu angka atau menambah satu angka, itu kan biasanya risikonya fatal. Gitu ya. Iya, misalkan ini sudah saya save kan, Pak ya. Tadi. Iya, iya. Kita misalkan ganti ini biar ngeriset kembali. Ini kan masih settingan tadi, saya pakai ini. Nah, ini kan nggak bisa ke settingan, kita reset dulu. Nah, ini kan sudah ganti semua dengan bukan yang tadi. Oke. Jenis 60. Misalkan sudah di save, kita tinggal open. Kita ambil C60, kita tinggal open, maka otomatis dia udah selesai semua. Nah, sekarang nanti dibikinkan aja, Pak.
Iya Pak, disettingkan, dibikinkan Ya, kita untuk setting profit sendiri aja, Pak. 2% gitu. Belajarlah Oke, tanpa tadi- mengeluh. Belajar Supaya sama kita bener. Tinggal bisa pakai multi nggak Om? Kan sudah Gimana? pegang robot sendiri-sendiri. Tinggal ngikuti videonya aja sih. Halo Mas Iya. Baron. Kali putar-putar Mas terus Baron mau nih videonya. cintanya ya. Iya, monggo silahkan. Dari awal dari Anwar itu ceng itu maksudnya ceng itu ceng 60 itu Kesempatan kita atau peluang kita untuk uang. iya. Om yang C60 ini kalau dipakai multi ada yang dirubah nggak settingannya? Ada untuk multi nanti. Soalnya kenapa? Kalau kita langsung dikasih brek seperti itu, kita jadi bingung dan pusing biasanya untuk memahami. Kita Oke. pelan-pelan dulu, pelan-pelan, tapi pasti ngerti. pelan-pelan. Kalau buat awal biasanya emang rada masih bingung atau gimana. Bingung bawa ke Tanjung Bumi aja Pak Baron. Oke. Dengan Bapak siapa? Soen. Soen. Enggak, jangan terlalu banter soalnya. Pak Soen Pak Baron. Pak Soen dari Surabaya. Oh, oke. Monggo Pak, kalau ada pertanyaan, monggo kita sharing-sharing. Ini sudah mencapai profit 1%. Kalau 1% dengan modal 1.000 kan masih 10. Mungkin belum terasa lah. Coba kita ups balance-nya dengan 10.000 atau berapa, kan baru dia bisa terasa 1%-nya. Kalau misalkan Kalau kayak gini Pak, ditinggal tidur pun nyaman nih Pak. Yang penting Ibu siap apabila nanti ketemu loss ya segitu, atau bila profit ya segitu, akan stop sendiri dia. Oh iya Pak. itu di setting 2%, 3% bisa ya Mas Berarti ya? loss-nya pun segitu nih, sama-sama profitnya ya. Mungkin ada mau dipertanyakan di Excel-nya atau gimana? Monggo silahkan. Pak, saya Iya. Pak. Iya. Ya, pada saat stop win, lantas langkah withdraw-nya bagaimana itu Pak? Untuk nge-withdraw ke wallet kita Pak ya. Ya. Untuk langkah withdraw-nya nanti setelah kita mau tutup, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup Zoom-nya, lalu saya mempraktekkan Zoom-nya, mempraktekkan withdraw-nya. Oh siap, lanjut Pak. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, saya withdraw. Mas, tolong dibuka untuk setelannya tadi Mas. Gimana? Mohon untuk dibuka settingan tadi. Settingan ini. Bukan setting manual. Ini. Settingan di Ini Excel. sekali aja saya tak nanya ini. Ini 60 manual 2 terus 3 by 2 kemudian sel 3 kan itu kan? Betul. Itu kenapa kok harus angka itu? Ini tidak ada, ini tergantung analisa kita. Mohon maaf ya, yang gitu. rame saya mute dulu ya. Nah, di sini di buy sell ini kan terserah kita mau menganalisanya. Kalau kita diisi 2 berarti otomatis 2, 3 berarti yang besar yang keluar duluan, berarti sell 3 kali baru dia pindah ke buy 2 kali baru dia pindah ke sell lagi 3 kali, seperti ini Pak ya. Oh iya. Nah, di sini sell nih sini. Di kita sell nih 1 2 3. Nah, tadi sell-nya 3 lalu dia ganti ke buy 1 2, baru dia ganti ke sell lagi selama yang kita tentukan di sini. Apabila terjadi banyak loss-nya, misalkan ini sudah di 2 3 terjadi sampai 4 atau 5, nah, maka kita tinggal ganti di buy sell-nya di sini.
Dikecilin selnya, buy-nya dibesarin. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian tadi itu sudah multiplier sudah. Itu misal, itu target profit. Bentar Mas, ditayangkan. Nah, target profitnya apa tadi? Nah ini, capital 10 itu modal kan Mas ya? Iya, kapital itu start balance kita yang dipositkan ke botnya. Target profit misalkan dibuat 3%. Tadi kan 1 ya? Itu iya, 2%. itu iya, cuman kan kalau 1%-nya dari modal 1.000 kan 10. Misalkan diisi 2 atau 3. Bisa, cuman alangkah baiknya Bapak itu 1% dulu. Oh gitu. Belajarnya Iya. dulu Mas ya. Nah, betul. Itu kalau 15 keliru itu ya? Tadi ini saya mau mempraktekkan sebentar saja. Oke. Ya, tadi kan ini 2 sampai 3. Ini buy-nya jadi 2, sell-nya tadi 3 kan? Ini terjadinya loss-nya sampai 4 atau berapa. Kalau sudah diganti seperti ini, biasanya alurnya itu pasti beda. Kita coba start dulu. Hanya hijaunya. Nah, jadi analisanya berganti. Munculnya hanya 1 merahnya. Mantap. Enak nih kalau yang ini nih. Banyak hijaunya. Nah, di sini saya contohkan sebentar saja, Bu ya. Putri, kalau sistem kayak gini gak ada gergetannya. Sesuai kesiapan dan kemampuan kita saja. Iya, tahu. Dinaikkan Pak settingannya Pak. Yang penting nyaman, depo besar pun yang penting nyaman. Scroll ke atas Pak. Stop. Nah itu if reject itu 500 itu maksudnya apa ya Mas? Ini 500 ini. Ini adalah delay-nya. Delay if reject itu delay ketika loss, delay if accept itu adalah ketika win, ketika profit. Misalkan mau lebih cepat, mau digaspol, tinggal kecilin. Tinggal 100 atau 200 atau 300, dia pasti akan lebih cepat. Oh, itunya krek itu ya. Ah, betul. Yang penting itu koneksi internetnya itu stabil. Tidak menutup kemungkinan Pak ya, kalau kita nonton YouTube atau nonton film itu lancar, belum tentu juga pas kita trading itu lancar, belum tentu. Oke, in crash base tadi 180 sesuai di tabel, ya kan? Ya. Nah, ini multiplier 2 dan 1 ini di sini multiplier. Betul. Iya. Di multiplier ini kita hanya mengaktifkan multiplier win-nya. Di multiplier accept ini kan multiplier win, multi ketika win. Itu multipliernya boleh diganti. Di multiplier accept ini Pak ya, boleh diganti 1 atau 2, itu bebas. Dan di max step itu harus diisi 1 dan perintahnya di sini adalah reset. Jadi otomatis 1 kali profit dia akan nge-reset lagi ke modal awal. Contohnya seperti ini. Ini terjadinya 0.1 loss kan, terjadi profit itu 0.28. Maka otomatis tembakan berikutnya akan balik lagi ke 0.1. Oke. Kembalikan ke settingan lagi, Mas. Oke. Scroll ke bawah. Mantap. Aku ajarin nanti ya. 2,8 oke, selesai. Tadi kan kalau 2,8 ini kan udah paham ya, 180 ini. Ya, betul. Iya. Scroll ke atas, Mas. Aku sih bingung ya, Pak. Scroll ke atas. Mana? Belum di-scrollin. Nah. Sini. Sebentar. Nah, ini kok 15? Biru ya itu ya? Di mana? Target profit kok 15 itu? Apa itu? Iya, tadi kan saya tambahkan. Tadi kan udah 10. Kalau misalkan ini diisi tetap. Oh iya. Misalkan Pak ya diisi 10 ya.
buy sell tuh 10.32. Enggak, profitnya di sisi 10. Ini kan udah 110, sedangkan di saldo balance kita kan 112. Maka dia nggak mau jalan lagi. Oh, bagaimana? Nah, kita Mencapai contohkan 10 udah mencapai. Berarti setiap kali setting itu profit tetap ditambah, bukan diulang dari awal kan? Profit. Withdraw dulu. Withdraw dulu, misalkan nggak mau ditambah take profitnya, tinggal ini aja ditambah di modal di kapitalnya aja. Profitnya itu di kapitalnya tambah. Kapitalnya misalkan ini kan udah 1010. Nah, udah tinggal ganti ini 5, itu baru dia mau jalan lagi. Baru dia mau. Oh, siap. Paham. Nah, ini kan udah 12 baru. Ini kan tadi stop. Kita kalau udah di 5 berarti dia mau jalan lagi dia. Itu profit 10 doge itu tanpa kita stop. Terus maksimal profit 10 doge, Mas, ya kan? 1%. Ya. Iya. Nah, kemudian kalau misalkan loss tanpa kita 10 stop, juga. nah, misalkan kita loss itu juga sesuai settingan Yang kita juga. Iya, yang diresikukan di Excel-nya. Oh, begitu. Berarti ini disambi rokokan sih iso, Mas. Gak jantungan, Mas. Aku bolak-balik ngombe Promak, Mas, gara-gara ini, Mas. Proma. Aku settingan ini wis 10%. Tak coba. Milanta. Nah, mutengku senep Kayaknya kabeh gara-gara minggu ini. perlu ke sana deh Pak itu. Loh, ini Bu Sylvia. Haya. Nah, Mas Baron, kita minggu ke sana. Sebentar Boleh aja. nanti saya mungkin lihat jadwal, kalau misalkan kosong WA saja kan sebagian udah punya kan nomor WA saya, tinggal WA. Mas Baron belum punya saya. Mosok buram duwe. Aku irung duwe deh. Mas Baron yang mana ya? Dari Malang ya? Bukan. Nanti ketemu sendiri nanti kalau main ke sini. Nomor teleponnya Mas Baron. Gimana? Nomor teleponnya berapa? Di grup nggak ada, grup. Di grup nggak ada. Belum ada, makanya saya minta. Bunda masuklah ke grup Mas Baronnya. Makanya saya minta nomornya dulu, nanti saya masukkan Bunda. Ya, Itu siap. Pak Bani udah ada. Oh udah ada. Mas Baron Iya. yang ini ya, yang duduk deket pintu yang di luar tuh ya? Ya, Iya. ada yang di dalam. Oke deh, sudah. Yang masih sudah tahu bujangan itu loh, aja. Bu. Iya. Betul sekali. Ya, Aduh. Mas, aku ngono sampai iso ya, tak golekno Loh, bojo yang napa kaos aku, Bu. putih Tenang ya? aja. Jangan bahas itu, Pak. Itu nanti itu. Itu masih proses, sabar. Penutup status. Ya, apa sini tak coba ini settingan ini. Oh Pak, tanya nih Pak. Iya, Terakhir. boleh. Iya. Kalau nyeting ini kan nggak harus di Excel dulu kan? Ikut aja nih seperti yang Bapak buat kayak gini udah jadi tuh kan? Emang ini kan instan. Cuman kan Ibu tidak tahu tentang Excel-nya, hitung-hitungannya seperti apa. Cuman Pelan-pelan lah Pak, belajar tanpa main ngeluh lah. instan. Nanti kita belajar tanpa ngeluh, tapi di apartemen kayaknya. Kayak gini nih Pak, maksudku tuh kayak gini. Kalau untuk mempelajari Excel itu kan butuh proses lagi kan. Untuk saat sebelum aku memahami Excel itu, aku ikutin aja nih dulu yang Bapak buat. Seperti yang ada di settingan ini. Nanti kita belajar bersama-sama saja. Sharing-sharing. Mungkin Ya, ada maksudnya gini loh Mas Baron, bentar. ya. Putri itu kan orang Medan, jauh Iya. lah dia. Terima kasihan. Di sini ini kami di sini maksudnya settingannya itu sesuai ini, dipersiskan ini, Putri mau nyoba, itu maksudnya Putri itu gitu. oh, Itu aja. kan udah ada. Di saya ini udah record, nanti Nah, bisa di-upload. begitu. Iya, maksudnya tanpa Excel lah, ini aja lah yang dikerjakan kayak gitu tuh. Aku roh maksudnya Putri. Mau yang simple-simple, tidak mau yang Ya Bapak yang belajar. bisa memahami aku memang. Ya hanya aku lah yang paham di kau. Aduh. Ya, kayaknya ini.
Pak, yang penting ini settingan ini aman nih ya Pak ya, seperti yang tadi nih ya. Berarti kalau settingannya seperti ini, loss-nya itu 1%, profit juga 1% ya Pak ya. Ketika mencapai itu dia akan stop ya Pak ya. Kalau loss-nya sampai beruntun 8 kali, ya belum tentu juga. Lah, iya. Kalau Kan loss-nya di atas 4 di stop dulu Ibu. Gitu kan ya di Pak. max step-nya ini kan sampai 8, berarti dia harus menemukan loss selama 8 kali. Baru dia akan stop. Misalkan tembakan ke-6 loss, tembakan ke-7-nya loss, tembakan ke-8 terakhirnya profit, kan otomatis loss yang beruntun itu ketutup. Tuh. Oke. Iya. Bisa ditiru nih Putri. Langsung aja. Iyalah sahoti lah. Monggo kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Pak Haris tadi mana Pak Haris? Enggak. Itu kedalamannya kan juga bisa disetting ya Pak. Buat jadi 6 kayak gitu. Siap Pak Ki. Iya, sesuai yang di Excel kan, itu kan sudah ada di Excel-nya. Modal 14.000 tinggal 8.000 Pak Ki. Mengeluh lagi. Karena kau itu kan rukun. Ayo merapat ke rumahku. Katanya tadi udah dapat 200. Itu kan sudah berapa? Kenapa nggak di stop? Kan sudah mulai itu. Yang kemarin itu 14.000, sekarang saldonya tinggal 8.000 bos. Mas Baron, tadi itu Iya. saya loss 300 Mas. Ya, main auto settingan 81 itu loh. Iya. Tak kejar modal dayaan, akhirnya kekejar profit 250. Tapi jantungan Mas. Iya kan, ya itu tahap awal ngelatih jantung itu Pak. Oh gitu ya. Boleh bar opnam baru pinter Mas Asal ya. jangan ICU lah. Nikmatin saja. Aku minta promakrong plek Mas. Melatih kekuatan jantung kayaknya ini ya. Betul sekali. Yang penting jangan sampai lemah jantung. Mas Baron, kalau emak-emak nih dikasih yang enak aja lah Mas Baron. Yang penting profit buat belanja cukup. Udah begitu aja lah. Siap. Ini kan kalau buat beli cabe ini kan udah kepedesan. Kalau Ya, masalahnya itu Putri mau beli cabe 1 RT. Wah. Beli cabe dan kawan-kawan loh. Oh. Kalau buat beli cabe ini tadi berapa ya? 14 ini kan udah kepedesan Ibu. Mau nggak nyambel gimana? Ayo komen Putri, komen apa siapa itu? Aku mau bilang cukup untuk belanja, sisanya ganti mobil loh. Akhirnya kebongkar kau. Yang penting ini Udah, aku ini langsung sudah. coba ini ya Mas. Lumayan nih Mas. Aku langsung dicoba coba dulu, aja Mas. nih nanti. Tolong rekapannya di-share ya Mas, ini Mas ya. Iya. Rekodnya. Iya, nanti akan kami share. Cuman kan filenya agak ini mungkin share-nya di Facebook atau di YouTube itu tergantung nanti di grupnya. Soalnya kalau di share di grup itu kalau ini kan udah 1 jam lebih malah ini kita komunikasi. Biasanya agak berat. Di sini kita open Zoom kok teman-teman semua, buat teman-teman semua open Zoom privat. Settingannya aja Mas. Settingannya aja yang di-share. Oh, settingan itu nanti kan yang dibutuhkan ada tahap pembelajarannya. Pak Baron, Ya. lanjut Om. Caranya withdraw Om. Oh, cara withdraw. Withdraw gimana? Kalau sudah tidak ada pertanyaan kami withdraw. Kalau udah withdraw kan berarti otomatis kita istirahat dulu. Izin Pak. Kalau untuk settingan ini kekuatannya untuk berapa hari tuh Pak? Izin. Belum tentu juga Pak, makanya kan kita ganti-ganti change dulu, ganti change biar memahami karakter change-nya tersebut. Pasti Bapak itu nanti setelah biasa trading itu pasti menemukan kenyamanan change-nya itu berapa, angka kesukaan Bapak change-nya itu berapa, pasti itu dapat. Gitu ya. Semakin chain-nya kecil,
semakin gimana? Untuk risiko ketemu loss-nya itu lebih sering. Kalau chain lebih kecil? Iya, kalau pakai chains kecil, contohnya chains 5. Dengan saya pernah nyoba chains 5 dengan saldo 10.000 itu bisa loss doll kalau tidak kuat. Itu yang ampun Doro. Udah Kan sesuai belajar. Pembelajarannya sesuai kita, kan kita penasaran, coba, ini nancepnya sampai berapa ini kan, misalkan gitu. Untuk tahap pembelajaran emang iya kita cari loss-nya dulu, cuman kan kita bisa menikmati di dalam loss-nya itu pasti ada profitnya. Kita bisa cari. Oh ini enaknya seperti ini toh, itu. Tapi kan kalau chance kecil ketemu loss, ketemu dapat profit kan ledas, Pak Farhan. Iya benar. Kalau pakai chains kecil itu untuk resiko ketemu loss itu lebih sering. Cuman kalau kita dapat profit biasanya lebih besar. Ini saya tahu Mas Baron ini. Misalkan ngajarin untuk makan, diajari cara menanam padi. Betul sekali. Kalau udah tahu cara nanam padi, silakan makan satu lumbung sekalian nggak apa-apa kan gitu. Nah iya. Kayak kita sekolah aja Pak, mohon maaf. Ini kan kalau kita sekolah masa iya baru masuk langsung ke kelas 6. Puyeng. Oke. Mau yang kuliahan. Oh, gampang. Yang penting sabar untuk pembelajarannya. Yang penting dogenya banyak. Betul. Siap ngisi banyak kalau aman ya Mas Ugi. Oh, enggak lah, tapi siap banget. Aman, Bu. Ibu Tri ya? Siap, Mas. Dari mana Dari Ibu? Nah. Orang Medan itu, Pak. Oh, orang Medan ya? Iya. Tapi kemarin sempat ke apartemen loh. Iya. Oke, untuk sementara sudah lanjut withdraw aja Mas. Tadi Mas, si Bapak siapa tadi minta di petunjukan withdraw itu? Oke. Ya. Oke, baik Bapak. Saya kan cuma cari sesuap nasi, Pak. Betul, Pak. Sama-sama, Pak. Ya, sisanya buat beli rumah lagi. Foto, Enggak beda. Nah, kita withdraw ya. Di sini saldo kita 1014. Kita withdraw. Nah, di sini jangan pernah sampai keliru di sininya ini. Jangan sampai ditambahkan atau dikurangi. Harus sesuai dengan alamat penyimpanan doge kita. Itu kan otomatis itu, Mas. Ya, langsung ditulis nol, langsung hilang semua dah. Nah, artinya alamat itu kan udah otomatis dari waktu kita deposit itu kan? Ya. Tidak. Kita ini kalau misalkan baru kita misalkan hapus ini ya, hapus ya. Oh iya. Hapus. Ini kalau baru ini enggak ada alamat addressnya. Oh iya, kalau baru. Iya, misalkan udah sering, berarti udah ketancap di situ alamat addressnya. Cuman kita harus cek dulu, takutnya ada yang kepencet, ditambah apa, atau dikurangi gitu. Lebih amannya diperbaruin lah. Maneman. Ketambahan sesuap nasi. Kita copy di sini. Kita tempelkan lagi di situ. Nah, tadi saldo kita 1014 Pak ya. Kita withdraw semua, tinggal diisi 0 saja, udah masuk ke alamat penyimpanan kita. Tinggal kita withdraw di sini ini. Oke. Maka otomatis doge-nya akan masuk ke alamat penyimpanan kita. Entah itu di Indodax atau di mana, terserah nyamannya, kita aja nyimpen doge-nya di mana. Jadi di bot ini tidak ada saldo yang tertahan atau profit itu maksimalnya berapa baru bisa withdraw, tidak ada. Karena di sini bot ini hanya alat bantu trading. Tidak ada dana atau doge yang ditahan atau maksimal profitnya berapa itu baru bisa withdraw, tidak ada.
Ini adalah sesuai kita yang tradingkan saja. Oke, Mas. Nah, sudah Mas. Kita bisa lihat di sini. Biaya Transwallet lebih kecil Pak ya? Ya, satu. Iya, biasanya 1 doge. Itu kan biaya fee-nya bukan kepotong dari botnya, tapi dari trust wallet-nya. Dari Trust Wallet. Brokernya apa ya Pak ya? Owner aja tahu ya. Brokernya ini adalah 99 Dash. Bapak bisa koordinasi sama ownernya. Kan Bapak sudah ada di grupnya kan? Mas, halo. Mohon maaf ini kita mute dulu. Ya, kalau yang mau bertanya monggo silakan. Halo. Iya. Masuk. Gini, untuk trading ini memang kapasitasnya untuk trading market nasional, internasional ya, Mas? Iya, betul sekali. Enggak permainan dari brokernya ya, enggak ya? Enggak. Di sini Jadi banyak umum ya? member kami dari luar negeri juga banyak, Pak. Oke, itu aja sih. Saya pikir kemarin tuh permainan dari brokernya gitu loh. Dari istilahnya brokernya nampung saldo untuk apa sih istilahnya untuk dijual belikan di robot ini. Enggak ya? Enggak. Ini kan sudah kalau udah kita profit tinggal withdraw. Doge-nya di sini udah kosong, mau digimanain udah nggak ada doge-nya. Enggak, maksud saya waktu tradingnya itu loh. Waktu tradingnya itu loh. Enggak. Enggak ya. Jadi antara broker sama robot ini terpisah ya? Terpisah. Enggak ada hubungan ya? Enggak ada, ini cuman hanya alat bantu saja. Oke. Masalahnya kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang itu kita profitnya cuman 200, loss-nya itu 2000 gitu loh. Kembali lagi ke situ. Jadi pola pikir kita itu, wah ini permainan atau gimana gitu loh. Nah, untuk mencari biasanya kalau di trading forex itu kan biasanya pakai menganalisa pasar, ini momennya bagus dan lain sebagainya kan gitu Mas biasanya. Kalau untuk di forex. Betul. Kalau di sini ini tidak ada. Ini 24 jam. Sesuai keinginan kita aja mau trading kapan aja, yang penting settingannya sesuai yang di Excel-kan. Oh, gitu ya. Oke. Oke, Mas, lanjut. Sudah pada punya Excel-nya kan semua? Insya Allah sudah ada. Kayaknya di grup ada Pak Aris ya? Ada. Ada. Atau enggak bisa minta share lagi? Oh iya. Share lagi aja Mas, supaya semuanya dapat, yang baru gabung juga dapat. Iya. Bisa. Oke, Mas Baron, mohon izin saya ya. Mohon izin udah ngantuk nih. Oh, oke, baik, Pak. Oke, mohon izin juga. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Baron. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat teman-teman di sini, dan mohon maaf ya apabila ada kata-kata saya yang kurang pas atau ada kata-kata yang kurang pas di hati teman-teman semua. Sudah pas. Oke, sama-sama Mas. Terima kasih telah meluangkan waktu. Salam profit konsisten, jangan nafsu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam.